Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidinal karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, kali ini kita akan membahas hadis arba'in yang ke-16. Langsung saja kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu ana rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la takhdab faraddat miraran qala la takhdab, rawahul Bukhari. Hadis ini dari Abi Hurairah, Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ana rajulan, ada seorang seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi, ausini, berilah aku nasihatilah aku. Maka Rasulullah kemudian bersabda, la takhdab, jangan marah. Faraddada miraran, dia mengulang beberapa kali, kemudian beliau bersabda lagi, la takhdab. Di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adab, bab waspada terhadap ghadab, marah. Nomor hadisnya 5765. Ahamiyatuhu, kedudukan hadis ini disampaikan oleh Imam Al-Jurjani. Qala Al-Jurjani, inna hadzal hadis, semuanya hadis ini adalah hadisul azim, hadis yang sangat agung, yang mengandung, yang merupakan jawami'ul kalim Rasulullah, atau kalimat yang singkat tapi padat. Dan hadis ini mengandung kebaikan, baik itu kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Di hadis di Syarah Al-Wafi disampaikan beberapa lafal hadis yang dimaksud dengan rajulan. Di atas ada beberapa riwayat yang ada yang mengatakan Abu Darda, kemudian ada yang mengatakan di Abu Darda ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani, sedangkan di riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini adalah dikatakan Jariyah bin Qudamah. Namun ini mungkin saja nasihat ini disampaikan beberapa kali kepada orang yang berbeda, karena memang nasihat ini sangat sedikit simpel, tapi kemudian sangat dibutuhkan oleh banyak orang. Kemudian di hadis itu juga ada lafal ausini, atau berilah nasihat, tunjukkanlah satu amalan yang bermanfaat kepadaku. Kemudian ada kata hadisnya, nasihat Rasulullah, la takhdab, maksudnya menjauhi sebab kemarahan dan tidak mencari sebab yang bisa mengobarkan kemarahan. Kemudian lafal hadis yang berikutnya adalah faradda miraran, atau mengulang meminta nasihat beberapa kali, dan jawabannya tadi sama, yaitu la takhdab, atau jangan marah. Kandungan dari hadis ini, yang pertama adalah hadis ini menggambarkan bahwa akhlak seorang muslim ini adalah seseorang yang memiliki akhlak yang mulia, di mana seorang muslim ini menghiasi dirinya dengan sifat sabar, kemudian murah hati, malu, dan tawadhu, serta juga memiliki kasih sayang kepada sesama manusia. Seorang muslim ini adalah orang yang memiliki sifat kesatria, di mana kuat
dalam memikul beban dan tidak menyakiti manusia. Bahkan kadang ketika dia mampu untuk membalas kejelekan kepada orang lain, dia mampu justru dia memilih untuk memaafkan. Inilah kehebatan atau indahnya akhlak muslim yang diarahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada sahabatnya ketika mereka meminta nasihat kepada beliau, dan Rasulullah memberikan nasihat yang sangat ringkas dan namun padat, yaitu la takhdab gitu ya. Pernah ada seorang sahabat yang dia juga termasuk seorang ahli bela diri gitu ya, menyampaikan bahwa salah satu kunci kemenangan dalam perterangan adalah kata dia tuh kuat menahan amarahnya. Jadi ketika seorang tidak marah itu dalam bertarung, kata beliau, itu bisa menggunakan logikanya dengan benar. Maka ketika dia bisa tenang menggunakan logika dengan baik, kemungkinan besar maka orang tadi ketika bertarung itu kemungkinan besarnya menang, karena ya di samping efek lain ya, tenaga, jurus dan sebagainya, kemampuan fisik dan sebagainya. Namun ketika kunci yang pertama ini bisa menahan emosi, maka ini jadi salah satu kunci, kata teman saya. Dan ini adalah sebenarnya seharusnya menjadi akhlak seorang muslim gitu ya, ketika dia mampu menahan dirinya ketika marah. Kandungan hadis yang kedua ini adalah rasa rindu kepada surga, di mana Rasulullah SAW dalam hadis ini mengarahkan kepada sahabat yang bertanya, yang ingin menempuh jalan menuju surga. Beliau meminta nasihat, meminta diajarkan, ditunjukkan oleh Rasulullah jalan bagaimana caranya untuk mendapatkan firdaus dan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Sahabat ini meminta Rasulullah untuk memberikan suatu wasiat yang ringkas, yang kemudian bisa dihafal dengan mudah, namun dapat dimengerti dan dipahami maksudnya. Ini dan Rasulullah menjawab dengan permintaannya tadi, dan inti dari wasiat yang beliau sampaikan adalah la takhdab ya. Tidak marah, jangan marah ya. Dan seorang yang marah ini akhlak yang luhur, akhlak yang dalam Al-Quran, akhlak yang bersumber pada keimanan, ini jika telah menjadi kebiasaan, menjadi watak seorang, atau maka akan hilang rasa marah ini. Dan saat sebab yang menyebabkan kemarahan ini tersulut, dia bisa kemudian mengontrol, karena itu adalah karakter. Dan ini diberikan iming-iming oleh Rasulullah ya, la takhdab walakal jannah. Memang kemudian menahan marah itu bukan suatu yang mudah. Kadang kalau mungkin tidak dalam keadaan emosi itu mudah ya, tapi kemudian ketika seorang dalam keadaan emosi, maka menahan marah itu kadang menjadi sulit. Maka ketika seorang ini kemudian mengharap ridho Allah, dengan tidak marahnya dia mengharap balasan surga dan mengharap ridho Allah, maka itu akan kemudian dilatih, maka akan kemudian menjadi akhlak seorang muslim. Sehingga ketika sudah menjadi akhlak, maka ketika ada yang menyulut atau ada yang kemudian menyulut kemarahannya, maka seorang muslim ini menjadi orang yang kuat karena dia mampu menahan kemarahannya. Kemudian yang kandungan yang hadis yang ketiga, menjadi pemaaf dan mampu kemudian mengendalikan diri. Kadang memang watak manusia ya, atau memberi pengaruh yang buruk kepada seorang muslim.
Tapi seorang muslim ini mencari jalan keselamatan, maka dia akan berhati-hati terhadap hawa nafsunya. Jangan sampai kemudian kemarahan atau api kemarahan ini ada dalam dirinya, sehingga menyebabkan melakukan kemaksiatan atau keburukan, hal-hal yang dilarang Allah, dan bersungguh-sungguh meninggalkan rasa marah ini adalah akhlaknya seorang muslim yang bertakwa dan seorang mukmin yang suci, sebagaimana yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat ke-133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfirati mir rabbikum wa jannati 'arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wa dharai wal kadhimil ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Yaitu orang yang menafkahkan hartanya baik lapang maupun sempit, dan menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Maka Allah menyukai orang-orang yang muhsinin, orang yang berbuat baik ini. Nah, inilah janji Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 133 dan sampai 134. Maka memelihara diri kita dari kemurkaan Allah Azza wa Jalla, mengekang dorongan kemarahan, sehingga kita berada dalam barisan orang-orang yang bertakwa dan menjadi ahli surga yang abadi insyaallah. Diriwayatkan dari satu hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia bersabda, pada Rasulullah bersabda dalam hadis yang ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah ibnu Umar, di mana Rasulullah bersabda, apa yang kemudian dapat menjauhkanmu dari kemurkaan Allah Azza wa Jalla, maka ditanya, maka kemudian beliau bersabda, la taghdab, jangan marah. Ini adalah jadi kata Rasulullah, menahan marah ini adalah satu jalan untuk mendapatkan atau menjauhkan dari kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Waqala Hasan al-Basri, Imam Hasan al-Basri menyampaikan ada empat hal yang jika empat hal itu ada dalam diri seorang, maka Allah akan menyelamatkan dan mengharamkannya dari api neraka. Jadi kata Imam Hasan al-Basri, ada empat hal yang kemudian bisa menyelamatkan seorang dari api neraka. Yang pertama adalah man malaka nafsahu an inda raqabah, yaitu orang yang mampu menguasai dirinya ketika terdapat keinginan marah,
Kemudian yang kedua, menguasai warahbatu, rasa takut, warahbatu, wasyahwat dan syahwat, wal ghadab dan marah, yaitu 4 hal yang jika seorang mampu menguasai dirinya dari keinginan, rasa takut, rasa marah, ghadab dan rasa marah, maka syahwat dan rasa marah, maka kemudian kata Imam Hasan Al-Basri, Allah akan menyelamatkan dan mengharamkannya. Ini satu penjelasan dari seorang salaf, yaitu Hasan Al-Basri. Kandungan hadis yang keempat, yaitu marah ini mengumpulkan al-ghadab, keburukan, mengumpulkan keburukan yang sangat banyak. Hal tersebut pernah ditanyakan oleh seorang mukmin, dan ketika Rasulullah bersabda la taghdab, maka orang tadi memahami nasihat tersebut dan kemudian menerimanya, kemudian meminta Rasulullah untuk mengulanginya, seakan-akan orang tadi tidak merasa cukup dan menyangka wasiat tersebut ini terlalu sedikit, kok sedikit sekali gitu ya, sehingga ia masih memerlukan nasihat yang agar dia lebih mantap ya, dan bermanfaat dan mengetahui jalan menuju surga. Tapi Rasulullah tidak memberikan tambahan nasihat selain itu. Beliau hanya mengulanginya sampai 2 kali, 3 kali, atau bahkan lebih dari 3 kali. Jawabannya sama, itulah taghdab, jangan marah. Dan seorang muslim yang berakal maka akan sadar terhadap kenapa Rasulullah, penegasan Rasulullah sehingga mengulang-ulang sabdanya tersebut, la taghdab. Dan seorang muslim yang berakal pasti memahami tujuan dan mengetahui maksud dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini. Ini adalah betapa pentingnya jika seorang marah, maka berarti dia telah ketika dia seorang bisa menahan marah, maka intinya dia bisa meninggalkan seluruh keburukan, dan kemudian ketika dia meninggalkan seluruh keburukan, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Nah, inilah yang kemudian menjadi inti dari kenapa Rasulullah kemudian menasihatkan dengan kata la taghdab, jangan marah ini, sampai kemudian berulang kali, berulang kali menyampaikan nasihatnya kepada sahabatnya, la taghdab ya. Kemudian kandungan yang berikutnya adalah rasa marah, cepatnya marah dan dikuasai marah gitu ya. Seorang ini mudah cepat marah, dan seorang yang mudah marah, dikuasai kemarahan, ini adalah kelemahan manusia. Meskipun mungkin dia punya otot dan badan yang sehat, maka dia dianggap lemah, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, laisya syadidu bis-sura'ah, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Jadi orang yang kuat itu bukan orang yang kuat dalam bergulat, melainkan orang yang kuat itu adalah orang yang kemudian mampu yamliku nafsahu indal ghadab, yang mampu menahan dirinya ketika dia marah.
Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, orang yang bisa mengalahkan lawan dalam gurat, maka sesungguhnya dia tidak kuat kecuali dia mampu menahan amarahnya. Dan pengaruh marah ini sangat luar biasa ya. Kemarahan ini adalah akhlak yang tercela, yang merupakan tabiat buruk dan senjata yang kemudian dapat meremukkan dirinya. Jika kita menyerah kepada kemarahan ini, maka kita akan terjebak dalam pengaruh buruknya ini. Mungkin awalnya seorang akan marah ini akan berlaku pada pelakunya itu ya. Tapi lama kelamaan akan menjalar kepada masyarakat. Ada beberapa bahaya yang disebabkan oleh kemarahan ini. Bahaya bagi diri sendiri ini adalah terpancar pada tubuh yang akhlak dan bersifat. Hal ini dapat tergambar akhlaknya, buruknya akhlak manusia ketika dia marah, maka kulitnya ini akan berubah dan tensi darahnya atau tekanan darahnya akan naik, detak jantungnya bertambah kencang ya, dan tubuhnya bergetar. Ini tanda-tanda marah, sehingga tidak perkataannya ini yang keluar adalah makian, celaan dan kata-kata kotor, dan bahkan mungkin kata-kata yang diharamkan dan seorang muslim untuk mengatakannya. Bahkan sampai kemudian kadang bisa mengeluarkan kata-kata yang bisa mengeluarkan dari Islam. Misalnya pernyataan kafir atau kemudian melecehkan agama itu. Nah, ini kadang muncul dari amarah seorang. Dampaknya terhadap masyarakat selain untuk dirinya sendiri, marah ini juga berdampak kepada masyarakat. Apa dampaknya? Ini dampaknya adalah dengan amarah ini melahirkan kedengkian dalam hati, dan kadang dapat menyembunyikan niat jahat kepada manusia, dan bahkan mengganggu kaum muslimin yang lain dan menjauhi kaum muslimin. Dan ketika orang marah itu kadang senang ya ketika musuhnya tertimpa musibah walaupun dia sama muslim, dan marah ini akan menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara saudara, bahkan sampai kemudian memutuskan hubungan baik di antara kerabat, bahkan kemudian merusak kehidupan dan akan menghancurkan atau merusak nurani dari masyarakat. Lalu bagaimana kemudian mencegah dan mengatasi marah? Marah ini adalah tabiat bawaan manusia, tapi seorang muslim yang selalu terikat dengan Allah Azza wa Jalla seharusnya melihara diri dari pengaruh marah ini dan menolak keburukan sifat amarah ini, dan menjauhi sebab-sebab marah sampai hilang atau tidak tampak pengaruhnya. Yang pertama, sebab kemarahan ini, marah ini dapat disebabkan oleh banyak hal. Jadi antaranya adalah kesombongan diri, kemudian kadang disebabkan oleh persaingan, kadang merasa ujub lebih baik daripada orang lain, saling disebabkan oleh ejekan, olokan, atau kemudian bisa juga disebabkan oleh bercanda yang berlebihan, guyon yang tidak maton, guyon yang sembarangan, yang berlebihan. Kemudian berdebat ini juga kadang menghasilkan atau melahirkan kemarahan. Kadang juga ikut campur dalam urusan yang tidak ada gunanya.
banyak di masyarakat kita banyak gitu ya, dari karena hal-hal yang sepele kemudian bisa saling marah gitu ya, saling marah bahkan sampai ada pertempuran antar warga dan sebagainya, antar desa, disebabkan oleh hal-hal yang sepele. Kadang juga marah ini disebabkan karena ambisi seorang untuk mendapatkan harta atau jabatan. Dan seorang muslim ini dianjurkan untuk membersihkan diri dari akhlak-akhlak tercela tadi, dan menghindari serta melatih untuk menghindari akhlak-akhlak yang tercela. Dan untuk mengobati sifat marah terdapat banyak hal yang ditunjukkan oleh Islam kepada kita. Di antaranya yang pertama adalah seorang ini harus ridho dan menghiasi darinya dengan akhlak yang terpuji, pemaaf, sabar, hati-hati, warok dalam pergaulan dan mengambil keputusan. Dan teladan dalam masalah ini adalah Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah ini didatangi oleh Zaid bin Sa'anah. Sebelum Zaid bin Sa'anah ini masuk Islam, Zaid ini bermaksud ingin menguji sifat kenabian Rasulullah, dan salah satu sifat pemaafnya mengalahkan rasa marahnya. Jadi Zaid ini mendapat informasi bahwa salah satu ciri kenabian adalah maafnya ini mengalahkan rasa marahnya. Dan kasarnya kebodohan seorang tidak menambah kecuali kesabarannya, dan dia menagih utang yang belum jatuh tempo dengan cara yang sangat kasar kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah SAW kemudian menerimanya dengan lapang dada dan disertai dengan senyuman. Melihat hal ini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu marah kepada Zaid. Kemudian tapi Rasulullah SAW justru malah memberikan pengajaran dan adab kepada Umar. Beliau bersabda, kata beliau, sungguhnya aku ini membutuhkan selain dari hal ini Umar. Kau memerintahkan aku untuk memenuhi utang dengan baik dan memerintahkannya Zaid untuk menagih utang dengan sikap yang baik pula. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk membayar utangnya dan melebihkan pembayarannya, dan sebuah sikap yang berbeda dari yang ditunjukkan oleh Umar yang akan marah. Maka sikap Rasulullah ini yang membuat Zaid bin Sa'anah ini masuk Islam, masuk ke dalam agama Islam dan selamat dari kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian cara yang kedua adalah menenangkan dirinya dan menahannya dari ketika marah dengan mengingat-ingat akibat buruk yang ditimbulkan dari ketika seorang marah, dan mengingat keutamaan menahan marah dan memberikan maaf sebagaimana yang disampaikan tadi di surat yang tadi sama di surat Ali Imran ayat ke-134, di mana seorang yang menahan marah dan memaafkan kesalahan orang, Allah ini adalah orang-orang yang kemudian dikatakan muhsinin, yaitu orang yang, dan Allah menyukai muhsin ini, orang yang mampu menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Imam Ahmad juga meriwayatkan satu hadis di mana artinya barang siapa sanggup menahan amarahnya padahal dia mampu melampiaskannya, maka Allah akan menyerunya di hadapan pemimpin para makhluk pada hari kiamat kelak hingga dia memilih bidadari sesuai dengan keinginannya. Dan diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad, tidaklah seorang hamba ini menahan amarahnya kecuali hatinya akan dipenuhi dengan
keimanan. Kemudian cara yang ketiga adalah berlindung diri kepada Allah dari setan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat ke-200, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nas'un fasta'id billah innahu sami'un alim. Jika seorang ditimpa godaan setan, maka diperintahkan oleh Allah untuk berlindung kepada Allah, dan Allah Maha mendengar dan lagi Maha mengetahui. Dalam riwayat Bukhari Muslim ada 2 orang laki-laki yang saling menghina di hadapan Nabi SAW, dan salah satunya menghina saudaranya dengan emosi sampai mukanya merah. Kemudian Nabi bersabda, inni la'alamu kalimah, sungguhnya aku mengetahui satu kalimat, lau qalaha la dhahaba anhum ma yajidu, jika diucapkan dapat menghilangkan ma yajidu, apa amarah yang ada dalam hatimu. Lau qala, kemudian Rasulullah mengucapkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaiton, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi ketika marah kita diminta untuk meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Kemudian yang berikutnya adalah mengubah posisi ketika sedang marah. Jika kita sedang marah dalam posisi berdiri, maka kita disunahkan untuk duduk. Kemudian karena ini dapat menghilangkan marah, dan jika tidak maka hendaklah berbaring. Hal ini sebabkan posisi berdiri ini adalah posisi di mana seorang mudah untuk melampiaskan kemarahan. Sedang ketika seorang duduk dan berbaring, ini lebih susah untuk melampiaskan kemarahannya. Kemudian yang berikutnya adalah diam atau tidak berbicara. Jadi ketika berbicara, seorang yang marah ini dapat justru menambah amarahnya ini. Dan ketika seorang yang berbicara ketika marah ini sudah disunahkan untuk berbicara setelah reda amarahnya, karena dia merasa sudah reda, sudah menyesal kemarahannya, maka diizinkan oleh bicara. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, jika seorang di antara kita kemudian marah, maka hendaklah dia diam. Ini adalah salah satu anjuran Nabi. Kemudian yang berikutnya adalah disunahkan untuk untuk wudu. Jadi seorang yang bermarah ini, yang sedang marah, disunahkan untuk wudu, karena kemarahan ini menimbulkan panas dalam tubuh sehingga aliran darahnya bergejolak, tekanannya meningkat. Hal ini dapat tampak pada gerakan tubuhnya. Maka dengan berwudu ini air dapat mendinginkan dan mengembalikan dalam keadaan semula. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi bahwa amarah itu adalah jamur, api. Kemudian jika marah, ini ketahui sungguh amarah itu adalah bara, bara yang membakar dalam qalbi anak Adam, dalam hatinya anak Adam, dan ini dapat diredamkan dengan berwudu. Ini di sini disampaikan ada beberapa tips dari Rasulullah. Yang pertama, kita tidak menghindari sebab-sebab kemarahan. Kemudian ridho
ridho terhadap takdir Allah dan menghindari dengan menghiasi dengan akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang mulia, yang indah. Kemudian berikutnya menenangkan diri dan membaca ta'awud, al-isti'adzah billah minasyaitonir rajim, kemudian merubah posisi, tarkul kalam, kemudian atau meninggalkan berbicara, diam dulu, kemudian wudhu. Itu ya sunah-sunah ketika seorang marah. Dan wudhu ini juga merupakan ibadah yang di dalamnya terdapat zikir kepada Allah, sehingga setan yang menyulut amarah dalam diri manusia ini menjadi menciut, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi dan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bahwa Rasulullah bersabda, innal ghadaba minasyaiton wa inasyaitona khuliqa minan nar fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Sungguhnya amarah itu datangnya dari setan, dan setan itu tercipta dari minan nar, dari api. Jika kita marah, maka hendaklah kita kemudian tawadhu, kita untuk berwudu, tawadhu, maka berwudulah. Kemudian kandungan hadis berikutnya adalah al-ghadab lillahi ta'ala, atau marah karena Allah Ta'ala. Jadi seorang muslim ini boleh marah dituntut untuk karena Allah. Ini muslim ini dituntut untuk menjauhi sebab-sebab kemarahan yang tercela, yaitu kemarahan yang mengandung unsur balas dendam dan bukan marah karena Allah, dan marah bukan untuk menolong agama Allah. Nah, ini seorang muslim harusnya menghindari. Namun jika marah tersebut adalah karena Allah, karena dilanggarnya kehormatan agama, karena dihujat misalnya terhadap akidah seorang muslim, penghancuran terhadap akhlak muslim, pengurangan hak ibadah, atau kemudian untuk membela kehormatan dan harta seorang muslim, maka dalam kondisi tersebut maka marah seperti ini merupakan akhlak yang terpuji, yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan Allah dalam surat At-Taubah ayat ke-14 dan ke-15, di mana Allah berfirman, qatiluhum yu'adzibuhumullahu biaidikum wa yuhsihim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin fayudhib ghaidha qulubihim wa yatubullahu ala man yasha wallahu alimun hakim. Allah berfirman, diperintahkan untuk memerangi, niscaya Allah akan menyiksa orang yang menghina itu mereka dengan perantaraan tangan-tangan orang yang beriman, dan Allah akan menghinakan orang-orang yang memusuhi kaum muslimin, menghinakan mereka dan menolong kaum muslimin terhadap mereka, dan melegakan hati orang-orang beriman dan menghilangkan panas hati seorang mukmin. Allah mengampuni siapa saja yang dikehendakinya, dan Allah mengetahui dan maha bijaksana. Dimarah, jika marah itu karena Allah, karena kehormatan agama yang dihina, kehormatan yang dilanggar, maka itu adalah akhlak yang baik, marah yang baik. Dalam hadis disebutkan, annahu sallallahu alaihi wasallam kana asyadda hayaan minal adra'i fi khidariha fa idza ra'a syai'an yakrahuhu arafnahu fi wajhihi.
Sungguhnya Nabi SAW ini adalah orang yang pemalu dan lebih pemalu dari seorang gadis yang berada dalam pingitan. Jika beliau melihat sesuatu yang tidak disukainya, maka dapat terlihat dari rona merah yang ada di wajahnya. Di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian dalam hadis yang lain bahwa Rasulullah disampaikan bahwa Rasulullah ini adalah tidak pernah marah terhadap suatu kecuali jika terdapat larangan-larangan Allah yang dilanggar. Selain itu beliau tidak pernah marah terhadap sesuatu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang terakhir, kandungan yang terakhir adalah tanggung jawab dari seorang pemarah. Jika seorang merusak atau menghilangkan harta milik orang lain saat dia marah, maka dia kemudian harus mengganti harta tersebut atau membayar yang senilai dengan harganya. Jika dia membunuh seorang secara sengaja dan karena permusuhan, maka dia dikisos. Dan jika dia mengucapkan kata-kata kekufuran, maka bisa dihukumi murtad sampai kemudian dia bertobat. Dan jika dia bersumpah atas sesuatu, maka sumpahnya itu berlaku. Jika mentalak, maka talaknya juga terjadi. Jadi orang yang marah ini ketika sumpah juga berlaku, dan jika mentalak, talaknya terjadi. Dan seorang muslim dianjurkan untuk kemudian memberikan nasihat dan mengetahui bentuk kebaikan, menambah ilmu yang bermanfaat, dan memberikan nasihat kebaikan. Dan hadis ini juga mendorong kepada setiap muslim untuk tidak banyak berbicara dan banyak beramal, serta mendidik dengan teladan yang baik. Nah, ini adalah faedah dari hadis yang ke-16, di mana satu hadis yang sangat mungkin mudah kita hafal, ya, la taghtab, jangan marah, namun ternyata menyimpan akhlak yang mulia. Dan memang marah itu kemudian menjadi satu sebab kehancuran akhlak. Marah menjadi satu, tadi disampaikan juga, kehancuran masyarakat karena marah tadi. Nah, marah ini dari setan dan panas, ya. Dan cenderung ketika orang yang tidak bisa menguasai marah ini, dan ini dikatakan Rasulullah, orang yang tidak bisa menguasai marah ini adalah orang yang lemah walaupun badannya kekar, ya. Jadi marah ini merupakan, mengendalikan marah ini suatu akhlak yang luar biasa, di mana seorang ketika dia bisa mengendalikan marah, maka dia akan terhindar dari keburukan. Maka seorang yang terhindar dari keburukan maka akan mendapatkan kebaikan. Bahkan orang yang marah ini, sebagaimana disampaikan tadi dalam Al-Quran, bahwa orang yang marah ini adalah orang yang dapat menahan marah dan memberikan maaf. Ini adalah orang yang dicintai Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin, dikatakan sebagai orang yang muhsin. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk selalu menahan amarah kita, dan ketika harus marah, semoga marah kita itu adalah marah yang tadi di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga marahnya bukan marah yang merusak, tapi marah yang kemudian lillahi ta'ala. Dan ketika kita marah, sekali lagi tadi ada sunnah-sunnah yang perlu kita ingat-ingat. Yang pertama, kita jauhi marah ini, jauhi sebab-sebab marah, jauhi sebab-sebab kemarahan. Kemudian selanjutnya hendaknya kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, dan belajar untuk kemudian selalu menenangkan diri
dan menahan diri ketika marah. Dan ketika marah kita disunahkan untuk membaca ta'awudz, berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Atau kemudian ketika marah kita juga disunahkan untuk mengubah posisi duduk atau tertiduran ini. Karena ketika berdiri kita akan mudah melampiaskan kemarahan kita, maka disunahkan oleh Rasulullah kemudian ketika marah berdiri kita disunahkan untuk duduk atau kemudian berbaring. Dan ketika marah kita juga disunahkan untuk diam dulu sampai marahnya reda. Baru ketika dia marahnya reda maka silahkan berbicara. Dan yang terakhir tadi adalah dengan berwudu, karena dengan berwudu ini akan mendinginkan amarah yang tercipta dari setan. Demikian mungkin apa yang saya sampaikan dari hadis yang ke-16 ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.